Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi perkenalkan nama saya Egy Fetrianto dengan NPM 2117 05 1035 di mata kuliah pengantar organisasi komputer. Kali ini saya akan membawakan materi struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur komputer von Neumann. Pada dasarnya, komputer arsitektur von Neumann adalah terdiri dari elemen sebagai berikut. Ada prosesor, merupakan pusat dari kontrol dan pemrosesan instruksi pada komputer. Memori digunakan untuk menyimpan informasi baik program maupun data. Perangkat input dan output berfungsi sebagai media yang menangkap respon dari luar serta menyajikan informasi keluar sistem komputer. Model kerja dari arsitektur dasar von Neumann yaitu prosesor terdiri atas unit kontrol dan unit logika dan aritmatik atau ALU. Memori berfungsi sebagai tempat menyimpan instruksi yang sedang dijalankan oleh prosesor, lalu hasilnya dapat disajikan melalui perangkat input atau output. Kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan lain dengan arsitektur von Neumann adalah pada fleksibilitas pengalamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Misalnya pada saat power on, dibuat program inisialisasi yang mengisi byte di dalam RAM. Data di dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya, data juga dapat disimpan di dalam memori program atau ROM. Contohnya adalah data lookup table yang ditaruh di ROM. Data ini ditempatkan di ROM agar tidak hilang pada saat satu daya mati. Pada mikroprosesor von Neumann, instruksi yang membaca data lookup table atau program pengambilan data di ROM adalah instruksi pengalamatan biasa. Sebagai contoh, pada microcontroller 8-bit Motorola 68HC11, program itu ditulis dengan bagi berikut. Program ini adalah instruksi untuk mengisi akumulator A dengan data yang ada di alamat 4000 atau ROM. Instruksi tersebut singkat, hanya perlu satu baris saja. Pada prinsipnya, kode biner yang ada di ROM atau RAM bisa berupa program dan bisa juga berupa data. Arsitektur von Neumann bukan tidak punya kelemahan, di antaranya adalah bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Selain itu, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bits. Satu instruksi biasanya terdiri dari opcode, instruksinya sendiri, dan diikuti dengan operand, alamat atau data. Karena memori program terbatas hanya 8 bits, maka instruksi yang panjang harus dilakukan dengan 2 atau 3 bytes. Misalnya, byte pertama adalah opcode dan byte berikutnya adalah operand. Secara umum, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak dan walhasil eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Berikutnya ada arsitektur komputer Harvard. Pada mikroprosesor yang berarsitektur Harvard, overlapping pada saat menjalankan instruksi bisa terjadi. Satu instruksi biasanya dieksekusi dengan urutan fetch membaca instruksi, decode pengalamatan, read membaca data, lalu execute eksekusi, dan write penulisan data jika perlu. Secara garis besar ada dua hal yang dilakukan prosesor, yaitu fetching atau membaca perintah yang ada di memori program atau ROM dan kemudian diikuti oleh executing berupa read atau write dari ke atau memori data RAM. Karena pengalamatan ROM dan RAM yang terpisah, ini memungkinkan CPU untuk melakukan overlapping pada saat menjalankan instruksi. Dengan cara ini, dua instruksi yang berurutan dapat dijalankan pada saat yang hampir bersamaan, yaitu pada saat CPU melakukan tahap executing instruksi yang pertama, CPU sudah dapat menjalankan fetching instruksi yang kedua dan seterusnya. Ini yang disebut dengan sistem pipeline, sehingga program keseluruhan dapat dijalankan relatif lebih cepat. Prinsip pipeline. Pada arsitektur Harvard, lebar bit memori program tidak mesti sama dengan lebar memori data. Misalnya pada keluarga PICX dari microchip, ada yang memiliki memori program dengan lebar 12,14 atau 16 bits, sedangkan 12, 14, atau 16 bit, sedangkan lebar datanya tetap 8 bit. Karena bandwidth memori program yang besar, opcode dan operand dapat dijadikan satu dalam satu word instruksi saja. Tujuannya adalah supaya instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Kedua hal di atas inilah yang membuat prosesor berarsitektur Harvard bisa memiliki CPI yang kecil. PICX dari microchip dikenal sebagai mikroprosesor yang memiliki satu siklus mesin,
untuk tiap instruksinya, kecuali instruksi percabangan. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Arsitektur ini tidak hanya didukung dengan bus paralel untuk alamat dan data, tetapi juga menyediakan organisasi internal yang berbeda sedemikian rupa instruksi dapat diambil dan dikodekan ketika berbagai data sedang diambil dan dioperasikan. Lebih lanjut lagi, bus data bisa saja memiliki ukuran yang berbeda dari bus alamat. Hal ini memungkinkan pengoptimalan bus data dan bus alamat dalam pengeksekusian instruksi yang cepat. Sebagai contoh, microcontroller Intel keluarga MCS51 menggunakan arsitektur Harvard karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program dan data, dan bus terpisah atau internal untuk alamat dan data. Begitu juga dengan keluarga PIC dari microchip yang menggunakan arsitektur Harvard. Kelebihan dan kekurangannya, dari segi kapasitas memori, tentu arsitektur Harvard memberi keuntungan, karena memori, program, dan data yang terpisah. Maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Microcontroller 8-bit Motorola 68H05 memiliki peta memori 64.000 yang dipakai bersama oleh RAM dan ROM. Oleh sebab itu, pengalaman ROM dan RAM hanya dapat mencapai 64K dan tidak lebih. Sedangkan pada microcontroller Intel keluarga 80C51 misalnya, memori program RAM dapat memori data RAM masing-masing bisa mencapai 64K. Tetapi ada juga kekurangannya. Arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Kadang-kadang aneh, tetapi arsitektur ini memang tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Namun, hal ini bisa diatasi dengan cara membuat instruksi lain dan mekanisme khusus untuk pengalamatan data di ROM. Mikroprosesor yang memiliki instruksi seperti ini biasanya disebut berarsitektur Modified Harvard. Instruksi yang seperti ini dapat ditemukan pada keluarga MCS51, termasuk Intel 80C51, P87CLXX dari Philips, dan Atmel AT89LSXX. Tapi instruksi itu keseluruhannya menjadi program yang lebih panjang, seperti contoh program dengan 805C51. Perbedaan Von Neumann dan Harvard. Arsitektur Harvard dan Von Neumann keduanya memiliki kelebihan sekaligus juga kekurangan. Dalam memilih prosesor, tentu saja tidak hanya dengan mempertimbangkan arsitekturnya, Motorola dengan varian single chipnya ada yang dilengkapi dengan konverter AD dan DA, PWM control, port I/O, EEPROM, dan sebagainya. Tetapi tidak ketinggalan juga keluarga Intel 80C51 dan Cornell. Memperkenalkan bus serial 12C yang sangat praktis untuk penambahan device eksternal. Intel-based MCS51 adalah arsitektur yang paling banyak diadopsi misalnya oleh Philips dan Atmel, sehingga kompatibilitas diantaranya semakin besar. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.